masih banyak trouble lah waktu mulai dagang. Seperti banyak orang yang nganggapnya itu apaan sih dagang sekolah, cuma dagang gorengan, ada ledekan. Dan ada juga yang jajan cuma megang-megang doang, nanyain doang semuanya gitu. Kadang-kadang dan ada yang makan 5 aku 1. Darmaji man. Ya itu kalau di Sunda. Nuker nonton saya nu Darmaji. Ya awas kalian yang suka Darmaji, awas. Karma gak akan datang lama-lama loh. Awas loh, perut buncit itu kena Darmaji loh. Arman di mari, ada Arman jangan lari. Buset, man. Alhamdulillah teman. Oke. Asik man, enak jalan-jalan mulu man. Masalah jalan-jalan itu program salah satu PKL sih. Seperti yang disebutnya itu servis keliling mobil. Seperti yang kalau nggak salah itu ada konsumen luar kota seperti di Tasik, Garut, dan di Sumedang. Kadang kami itu dari Bandung, dari daerah Cileunyi langsung datang ke rumah mereka sebagai servis berjalan. Oke. Karena kan kalau dari pandangan saya sendiri teman, bengkel udah gitu bengkel. Gak tahu ada servis keliling apa gimana. Itu Arman di bengkel mana sih? Toyota. Saya itu PKL itu di bengkel Daihatsu Cileunyi. Oh, dari Daihatsu. Iya. Jadi Arman, karena kan saya juga suka scrolling story gitu. Iya. Pas Arman, kok nih anak jalan mulu gitu. Oh iya. Di dalam mobil. Sampai ada yang salah paham kira saya bukan PKL, malah ke Bandung itu cuma main-main aja. Nah, kira gitu. Terus selain jalan-jalan nih, Arman juga sibuk olahraga. Ya, untuk masalah olahraga sih itu motivasi diri sendiri, seperti pengen inilah tertarik dari konten-konten TikTok bisa jadi. Ataupun yang lain-lainnya seperti lihat orang-orang yang olahraga, pengen nyoba gitu. Dulunya iseng tapi malah ketertarikan. Agak jauhan man, maaf man. Agak jauhan. Ulah kita man deket. Sorry man, sorry-nya. Sorry man. Oke. Lanjut ke pembahasan Arman. Yang tadi kan lagi PKL. Ya. Nah, sekarang cerita Arman lagi di sekolah. Kan Arman juga salah satu murid yang famous gitu. Oke. Nah, cara famousnya itu sangat menarik teman-teman. Mungkin saya gak perlu mengenalkan Arman lagi karena banyak dari teman-teman yang sudah kenal. Ya, Saya sih terkenal Arman gitu. Hanang dingin. Kadang ya itu mungkin ciri khas saya sih di sekolah. Kadang dari bentuk badan besar, mudah diingat oleh orang lain juga. Ada ciri khas seperti rambut yang udah ada uban, ya udah itu ciri khas saya di sekolah. Dan kalau masalah tentang saya berdagang itu memang sudah aktivitas saya setelah kelamaan libur lah di rumah. Jadi saya itu berpikir kalau sudah masuk sekolah ingin menghasilkan uang sendiri karena saya itu pengen jajan yang banyak gitu. Karena jajan. Karena dari badan terlihat lah kalau makan, kalau jajan itu inilah kurang gitu kalau cuma 15.000. Nah, ada motivasi ingin menghasilkan uang sendiri. Keren. Seperti ya dulu itu pertama mau dagang itu bingung sih, takutnya gak laku, takutnya banyak yang ngeledek. Tapi mungkin itu sebuah konsekuensi ataupun resiko yang harus saya dapatkan. Nah, setelah itu saya berpikir lagi pulang sekolah saya nongkrong di kantin. Nah, setelah itu saya dapat tawaran dari ibu kantin. Nah, kamu kok ngelamun terus? Kata ibu kantin. Kalau bahasa Sundanya itu jangan kunaon ngelamun wae. Nah, gitu. Dikira dapat masalah. Dikira mikirin kenaikan BBM atau apa. Tahunya saya jawab begini, aduh saya butuh uang jajan kurang gitu. To the point man. Ya langsung to the point aja. Nah, kata si ibu kantin langsung gini, mau nggak kerjasama sama ibu jual gorengan? Baru negara pertama itu gimana ya? Kalau bahasa Indonesia itu kumanya kalau nggak bisa ininya apa? Kalau dagangnya itu gagal gitu, ngecewain si ibu kantin, malah rugi bukannya untung. Nah,
Dari sana saya juga masih bingung, dikasih waktu sama ibu kantin, coba pikirin dulu. Ya setelah itu saya pikirin selama 1 minggu. Pada besoknya mau hari Senin, saya fix bicara ke ibu kantin, Bu, saya mau dagang, tapi barangnya sedikit aja gitu, jangan banyak-banyak. Nah, setelah itu mungkin masih banyak trouble lah waktu mulai dagang. Seperti banyak orang yang nganggapnya itu apaan sih dagang sekolah, cuma dagang gorengan, ada ledekan. Dan ada juga yang jajan cuma megang-megang doang, nanyain doang semuanya gitu. Kadang-kadang dan ada yang makan 5, aku 1. Darmaji man. Ya itu kalau di Sunda. Kur nonton bisa nu Darmaji. Ya awas kalian yang suka Darmaji, awas. Karma gak akan datang lama-lama loh. Awas loh, perut buncit itu kena Darmaji loh. Apa? Tapi Parah man. Parah man. Bang dikatain Darmaji. Oh beda, kalau turunan beda. Ngobrolin yang di sekolah ya man. Oke. Karena menurut saya gorengan Arman kan 2003 tuh man. Ya, 2003. ya. Apa itu teh harga dari si ibu kantinnya apa lebih murah? Kan biasanya kalau Arman jadi syarat. Ya. Ibu kantinnya ngasih 2005, terus ke Arman dijual 2003 apa gimana? Apa lebih mahal? Oh jadi gini, ya ini buka-bukanya. Kalau bisnis biasanya dapur tukang bisnis itu jangan dibuka oleh siapa-siapa, cukup pembisnis saja yang tahu. Jadi untuk masalah barang itu 1 biji gorengan itu harganya 400. Oh dihitungnya per biji? Ya 400. Itu otomatis kalau saya ngejual 2000, saya dapat keuntungan 100 rupiah. Nah, saya pengen dapat keuntungan yang lebih besar. Pinter ya si Arman. Jadi saya jual aja 2003. Jadi otomatis saya dapat keuntungan itu 600 atau 800 dari penjualan saya. Nah, dari situlah saya khasnya dengan 2000 tilu kalau di Sunda. Karena kan man, pas Arman jualan, kebetulan gak ada kantin di sekolah. Nah, anak-anak kan jauh ke kantin, soalnya di luar gerbang. Nah, daripada mikir beli 2004 di luar sekolah, bener dapet tiket di Arman. Ya. Jadi cepat oke. Ya. Tapi mahal. Ya kan begitu. ada keuntungan, ada keuntungannya masing-masing, ada minusnya masing-masing dalam sebuah penjualan pasti. Terus banyak kok kan yang ikutan jadi jualan. Nah, masalah itu saya juga gak mengira gitu. Kalau saya saat berdagang banyak yang termotivasi oleh sikap saya yang seperti itu. Karena dari awalnya saya diledek gitu. Malah dianggap apaan sih, malu-maluin ataupun gimana, kayak orang gak punya. Tapi ya saya orangnya bodo amat dengan gunjingan orang ataupun hinaan orang. Saya Mantap sekali seperti Arman. itu. Dan kalau itu masalah semakin lamanya saya berdagang, orang-orang banyak yang mengikutin. Karena tergiur oleh penghasilan yang saya dapat. Oke, ngomong-ngomong penghasilan terbesar atau terkecil, ini sebut aja nominal langsung mah. Oh, oke. Banyak nih dari teman-teman yang pernah. Oke, ya gak apa-apa karena saya sudah pensiun juga. Pensiun dini karena ya mau ngejar karir juga. Oke, kalau masalah penghasilan, waktu pertama dagang penghasilan saya 4.000 nih, 4.000 rupiah. Karena itu baru merintis lah, barangnya baru dikit. Baru pas 2004 kan? Itu mah masih 2004? Iya, masih 2004 dan 2003 juga masih mulai dimainin gitu. Baru mencoba tapi masih banyak yang nawar gitu. Nah dari itu baru 4.000 karena ya ada kendala juga yang makannya itu ngaku 1 itu. Jadi yang makan 5 ngakunya 1. Nah karena itu juga. Nah setelah itu saya coba jalani lagi dan pakai taktik yang lebih baik lagi, nawarinnya lebih banyak lagi, lebih giat lagi dagangnya. Penghasilan saya per hari dapat 400.000. Buset. Bisa. Gorengan 400.000. Karena ya itu pertama gak ada kantin di sekolah. Kedua orang-orang banyak yang malas untuk keluar. Dan perkiraan itu bisa habis terigu ataupun tahu yang digunakan itu untuk gorengan ataupun bakwan itu habis gorengan per hari itu sampai 2.000 biji, 3.000 biji. Lagi belum ada pembangunan kantin di sekolah, masih saya berdagang selama 1,5 tahun. Nah ngomongin kantin, kan pas Arman awal jualan itu gak ada kantin. Nah pas di tengah-tengah apa di ujung Arman penjualan pas ada kantin di setiap jurusan nih man. Ya.
kan tiba-tiba nih di setiap jurusan ada kantin di kafe, kantin TKJ, kantin listrik. Ya, betul. Gimana nih Man? Apa omset Arman jadi turun parah karena kan Arman ini jualannya cuma gorengan sama naan. Ya. Kalau kantin itu kan banyak gitu. Pop mie, terus minuman-minuman dingin. Nah, masalah itu sih pasti sudah jelas bisa terjawab. Saingan meningkat, pendapatan kurang, ya, pasti ada. Karena ya siap itu biarlah itu menjadi kisah saat saya berjuang lagi dagang. Ya mungkin itu pertama membuat ada kantin sekolah di setiap jurusan di sekolah itu. Pertama karena guru pun udah berbicara sama kepala sekolah bahwa omset penjualan saya itu sangat tinggi di sekolah. Masih belum, itu juga belum terpenuhi sepenuhnya karena saya juga sering belajar, terpotong oleh belajar. Nah, di sana ada program kewirausahaan di sekolah yang harus maju juga programnya di sekolah. Otomatis ibu kepala sekolah mengizinkan pembuatan kantin di setiap jurusan. Oke, seperti itu. Oh gini nih Man. Sekarang pembagian waktu belajar Arman di sekolah sama pas jualan, karena gini Man, pas di kelas nih, pas Rama di MM1 awalnya teman gimana? Si Arman tuh lapar, can kadiwai ditelepon kan, sebagai ditelepon. Ya betul. Sering kan gitu. Ya, nah betul. cara kan ini lagi belajar, tapi Arman udah jualan. Cara Arman membagi waktu itu gimana Man? Ya seperti ini ya, waktu saya jualan itu masih keadaan COVID. Ada kan pasti di sini juga yang ngalami ya, yang di rumah atau gimana, sekolah di sesi. Otomatis belajarnya itu nggak benar-benar masuk atau masih setengah-setengah lah, masih belum efektif, masih gurunya cuma masuk dalam satu jam pelajaran. Ya otomatis saya itu masih bisa berkeliling walaupun masih di jam pelajaran seperti itu. Jadi kalau ada panggilan ya saya berangkat gitu ke kelas yang manggil. Gitu. Jadi goput di sekolah. Nah, gitulah bisa dikatakan seperti itu. Tadi kan udah perdagangan. Ya. Sekarang latar belakang sebagai Arman Maulana Jilani. Ya, latar belakang Arman teh SMP di SMP 3. SMP 4. Oh, SMP 4. SMP 4. Nah, latar belakang Arman sehingga sampai harus jualan itu teh gara-gara apa? Mohon maaf gimana? Oh, oke. Untuk masalah latar belakang saya ingin jualan itu yang pertama saya sebutkan seperti uang jajan yang kurang, tapi dan juga keinginan saya ingin menghasilkan uang sendiri karena saya melihat orang tua pun menghasilkan uang itu susah karena ada istilah kamu sekolah yang benar karena cari uang itu nggak gampang. Ya saya ingin membuktikan sebuah kalimat karena saya itu rasa penasaran itu tinggi terhadap suatu kalimat yang diucapkan oleh seseorang itu, ingin membuktikan gitu. Maksudnya gini Man, dari latar belakang Arman yang tadi teh, apa latar belakang Arman emang suka berjualan? Oh. Apa latar belakang karena ekonomi kan tadi udah dijelasin, nggak perlu dibicarakan lagi lah. Okay. Tapi apa karena emang Arman suka dagang? Apa Arman suka? Tapi duit mah pasti semua orang suka. Ya pasti. Tapi cara Arman memang di luar nalar sih. Ya. Kalau masalahnya itu saya biasa atau tidak, waktu saya SMP karakter saya itu bukan seorang penjual atau gimana, tapi saya itu pemalu sih sebenarnya. Pemalu. Saya takut ketemu dengan orang baru itu belum bisa welcome kayak sekarang dilihat di SMK gitu. Tapi di sana saya mulai belajar. Ada istilah yang mengatakan beranilah maju untuk hal benar dan mundurlah untuk hal yang salah seperti itu. Arman Maulana 2023. Gi, quotes di dia. Ya seperti itu banyak yang menjadikan motivasi ya, salah satunya itu mengapa kita melakukan hal benar tapi harus malu itu. Jadi saya itu mencoba untuk berani terbuka terhadap khalayak, siapa sih Arman ini, sosoknya seperti apa, seperti itu. Karena kan mungkin dari teman-teman nggak ada yang nyangka gitu sosok Arman yang aktif di banyak organisasi, di dua organisasi, aktif di dua organisasi, seorang pemalu. Ya. Jualan juga kan karena pemalu mah nggak mungkin kan. Iya. Tapi saya juga udah ada feeling sih Man, Arman dari pemalu nih jadi pemberani itu gara-gara nonton anime. Ya maksudnya kalau masalah nonton anime dibahas masalah ini karena saya emang hobi nonton gitu seperti anime-anime
yang sedang ramai seperti yang ada di masyarakat Naruto lah yang kayak gitu, yang pantang menyerah karena kesuksesan, kalau kerja keras tinggal menunggu waktunya saja begitu. Saya sering terpatik oleh hal-hal seperti itulah. Tapi Arman aktif di organisasi apa aja, Man? Setahu saya kan COVID sama OSIS. Ya. Apa ada organisasi yang lain? Kalau di luar sih saya ikut itu ya seperti Taruna di kampung saya. Seperti itu. Karang Taruna. Ya. Oke. Terus tadi Man, Hanaang nih. Ya. Hanaang dingin Hanaang. Ya. Itu teh Arman dapatnya dari siapa, Man? Ya. Sekarang barang yang saya jual kedua itu Hanaang. Masalah Hanaang itu kan saya itu dapat barangnya itu dari Tulmen Pak Asep Suryana. Pasti dulu ke Pasep, pasti nonton Pasep. Untuk Pak Asep, terima kasih sudah membantu saya dalam berjualan dan mengasih barang kepada saya. Omong-omong tadi nih, Man, Ya. kan Arman udah jualan, terus udah masuk organisasi juga. Ya. Nah, apa sih yang membuat Arman sehingga masuk di SMK 9 terus masuk jurusan TKR? Oh. Jadi tujuan saya masuk TKR itu sebenarnya saya itu masuk SMK tidak memiliki tujuan apa-apa sebenarnya. Itu hanya pilihan dari kakak saya. Kakak saya menyarankan masuk SMK 9 dan memilih jurusan TKR karena saya berpikir ya sampai ya lumayan mau masuk itu berpikir apa ya yang saya bisa, hobi saya apa, tapi nggak ada ini gitu. Cuma saya tahu otomotif, tahu setengah-setengah, tahu komputer, tahu sedikit, dan yang lainnya cuma tahu namanya saja gitu. Terus nih, Man, kapas lagi dagang nih. Ya. Pernah gak sih ada, kan Darmaji mah tadi udah dijelasin, Ya. ada banyak. Tapi pernah ada gak sih siswa yang membeli tapi malah ngaheureukeun gitu jatuhnya teh, malah ngajatuhkeun Arman jadi ngaheureukeun? Oh, ya untuk masalah orang-orang yang membeli saya itu banyak, ada yang seperti meminta kembalian tanpa memberi uang, ada. Ya itu. Dan ada juga yang hanya menanyain harganya saja, tapi sambil ngeledek. Ya ini mah mahal cenah. Gorengan kemarin ada yang gitu. Ya mungkin saya acuh, tapi kalau sampai mengganggu saya ya saya juga bertindak keras terhadap orang-orang seperti itu. Karena gini-gini saya juga seperti Big Show gitu. Anjir bisa. Baiknya kan fokus workout. Kan biar diundang WWE. Ya oke, kita lanjut lagi. Enim memang kan penjualan mah udah pasti. Ya. Enim yang membuat barangkali nih teman-teman yang perlu motivasi secara yang berbeda, karena kan kalau dari saya nih pasti gak menerima kan. Siapa sih tiba-tiba ngasih motivasi? Tapi kalau Arman termotivasi gara-gara Enim, nonton Enim. Ya. Nah, Enim itu apa, Man? Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman juga. Oh, itu. Seperti kalian suka menonton sesuatu karena ada hal baik apa yang kalian tonton itu. Karena ilmu itu gak harus didapat dari buku saja, tapi di lingkungan sekitar ataupun apa yang kita tonton. Tapi ingat bukan tontonan film dewasa ya. Ya, Tapi seperti kebanyakan pemersatu bangsa tekan anu gitu. Ya. Kan kumaha erek jadi satu bangsa tapi pemersatu bangsana joget-joget TikTok, Man. Nah, untuk masalah yang begitu itu moral-moral di Indonesia itu emang kurang. Karena krisis moral sulit untuk dirubah, seperti ya orang-orang yang sekarang lebih suka dilayani dengan kekerasan daripada dengan kesopanan. Seperti Karen Dinar kan? Iya, keren sejenak. Iya. Tapi keren sejenak jutek, tapi lebih jutek pegawai puskesmas, Bro. Ya, saat kita menggunakan BPJS. Mungkin. Ada gak sih guru-guru yang ngelihat Arman jualan tapi malah gak ngedukung, jatuhnya tuh jutek gitu? Oh, alhamdulillah sih saat saya berdagang Pasti semuanya mendukung gitu. hampir semuanya mendukung, hampir yang saya tahu. Tapi karena dalam suatu hal kebaikan nggak kemungkinan ada yang tidak setuju, karena saya mengambil waktu jam belajar. Ya itu yang mungkin yang membuat, ya itu juga salah dari saya juga, tapi saya hanya memanfaatkan waktu yang kosong saat saya belajar. Menurut Arman tentang podcast ini gimana? Ya, pertama saya mengetahui podcast PAS
Karena itu awalnya belum tahu apa-apa, itu pas di konteks sama teman saya Fikri dari jurusan MM. Pik. Kapan man mau pulang? Belum nentuin. Nah, dari sana saya belum tahu mau ngapain, nanyain pulang. Nah, setelah itu saya ditanya hampir 5 hari sesudahnya, saya lihat SG atau story IG. Ternyata saya melihat program yang baru dari anak-anak MM yang PKL, yaitu PAS sekolah. Kesan saya pertama melihat itu, oh bagus, karena podcast adalah acara sosial media yang lagi tren lah, kalau lagi rame gitu. Jadi saya mendukung banget gitu kalau ada PAS, karena yang mungkin ada motivasi yang terbuat dari konten ini. Oke, tapi di belakang PAS man ada orang-orang hebat Ya, yang siap. membantu. Thank you man udah Pasti. datang ke sini man. Oke. Oke. Langsung closingan aja nih. Oh, Jangan siap. lupa klik, share, and subscribe. Satu kata untuk PAS. Luar biasa. Weh.